Maka nun sukun berjumpa dengan huruf ya, karena huruf ya merupakan salah satu daripada huruf idgham bi gunnah, maka ini hukumnya nun sukun berjumpa dengan huruf ya, hukumnya idgham bi gunnah. Coba kita menggunakan garis seperti ini supaya semakin lebih paham. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini alif, pasangannya ini harokat fathah, sehingga to dibaca panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian juga memahaminya, semoga secepatnya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, hingga bisa beribadah, pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 256. Akan tetapi pada surah Al-Baqarah 256 ini kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, sehingga pembelajarannya pun bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, dengan pelan-pelan, supaya memudahkan Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam memahami penjelasan ilmu tajwid yang kami sampaikan. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 256 256 ini. Jadi pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai sampai sini, dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada dua hal yang kami sampaikan di awal yang harus Bapak dan Ibu saudara ingat, sehingga nanti ketika kami jelaskan
Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung nyambung dan memahami penjelasan yang kami sampaikan. Seperti itu. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Huruf sebelumnya atau yang di sebelah kanan. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Pertama di sini famayakfur. Di sini ada huruf non sukun. Ini huruf non, ini tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Kalau mungkin dulu saudara pernah belajar, kata guru ngajinya ini huruf mati, itu maksudnya tuh huruf sukun, itu sama saja. Di sini ada nun sukun, setelahnya adalah huruf ya atau nun sukun ya. Setelah huruf nun sukun ini huruf ya atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf ya. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau berjumpa dengan huruf non sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Nah, tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasrotain. Yang nomor 3 dhammatain. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya itu seperti ini. Nun sukun, setelah huruf nun sukun ini huruf ya nih. Maka huruf setelahnya yang harus kita ketahui. Ini nun sukun, setelahnya huruf ya. Nah, huruf ya ini yang harus kita ketahui. Dia huruf apa? Supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan di samping. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Karena huruf ya merupakan salah satu daripada huruf idgham bi gunnah, maka ini hukumnya nun sukun berjumpa dengan huruf ya, hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya itu dimasukkan kemudian didengungkan. Yang dimasukkan itu apa? Jadi bunyi nun sukun ini masuk ke huruf ya atau melebur ke huruf ya. Kita baca famai, jangan dibaca faman yak, jangan. Tapi kita baca famai. Kemudian digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar. Famai, di bagian mai-nya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Famai yakfur bintom gitu. Famai yakfur begitu. Nah, mungkin saudara ada yang bertanya-tanya berapa panjangnya gunnah atau dengungan itu. Ada ulama yang mengatakan panjangnya itu 2 harokat. Tapi kalau nanti mungkin saudara pernah belajar kemudian kata gurunya panjangnya itu 3 harokat. Nah, pasti ada pendapat yang lain juga begitu. Jadi ini kita baca famay yakfur seperti itu. Kemudian di sini ada huruf qaf, dia sukun. Kita baca seperti ini. Yak. Nah, jadi ada nafas yang mengalir tapi dia seperti memercik. Karena huruf kaf ini dia merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Yak. Nah, kita seperti itu bacanya. Kemudian di sini ada huruf ra sukun. Ini huruf ra ini tanda sukun. Kalau ada huruf ra sukun yang sebelum ra sukun ini ada harokat dhammah, ini namanya harokat dhammah. Harokat dhammah atau baris dhammah atau tanda baca dhammah. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada huruf ra ada tanda sukun, sebelum ra sukun ini ada harokat dhammah nih atau tanda baca dhammah, maka huruf ra-nya dibaca tebal, dibaca tafkhim sehingga pangkalisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Yakfur bito. Nah, kemudian di sini ada huruf alif lam berjumpa dengan huruf to. Perhatikan di samping. Setiap huruf alif lam kalau berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini alif.
alif, tapi di sini alifnya disambung dengan huruf ba. Ini alif, ini lam berjumpa dengan huruf to. Sedangkan huruf to merupakan salah satu huruf syamsiah, maka alif lam berjumpa dengan huruf to dan huruf to merupakan huruf syamsiah, maka ini hukumnya alif lam syamsiah, sehingga huruf lamnya ini dibaca idgham. Dibaca idgham huruf lamnya ini. Jadi di sini kan huruf lamnya itu tidak ada tanda bacanya. Jadi langsung masuk ke huruf to ini. Jadi dari bi langsung ke to. Bito, seperti itu. Makanya alif lam syamsiah itu disebut juga dengan idgham syamsiah. Bito. Kemudian to dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Itu kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, kita berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada ini harokat fathah. Ini baris 1 mereng di atas huruf. Ini namanya harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Jadi huruf alif itu pasangannya ini harokat fathah, sehingga menyebabkan huruf kalau letaknya itu persis sebelum huruf alif memiliki harokat fathah, dia dibaca panjang. Coba kita menggunakan garis seperti ini supaya semakin lebih paham. Sebentar. Seperti ini. Seperti ini. Ini alif, pasangannya ini harokat fathah, sehingga to dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1, 2. Bito. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai bagaimana cara menentukan panjangnya mad, cara menentukan panjangnya gunah atau dengungan, silakan saudara baca-baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Bito, gu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2. Kalau tadi kan rumus 3, sekarang rumus 2. Rumus 2 yang warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun. Sebelum waw sukun ini ada ini harokat dhammah. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya nih ada harokat dhammah nih, tanda baca dhammah nih. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Huruf waw sukun ini pasangannya ya ini, nih, harokat dhammah. Seperti itu. Coba ini kita pindahkan. Kita kasih mereng. Tuh seperti itu. Huruf waw sukun pasangannya ini harokat dhammah. Sebenarnya wu dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Bito, guti, wayu, mim, billah. Di sini ada nun sukun, setelahnya huruf ba. Tadi di awal sudah kami ingatkan kan, setiap kita membaca Al-Quran kalau berjumpa nun sukun atau berjumpa tanda baca tanwin, nah kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Terjadilah suatu hukum tajwid. Ini nun sukun, setelahnya huruf ba. Nah, kita lihat huruf ba ini huruf apa supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Jadi nun sukun yang berjumpa dengan huruf ba, karena huruf ba merupakan huruf iqlab, maka ini hukumnya iqlab. Maka cara membacanya dengan merubah menjadi huruf mim ini ya. Ini kita baca mim, jangan dibaca min, jangan dibaca min billah, jangan, tapi dibaca mim. Kemudian dia digunahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. Wayu mim billah, di bagian mimnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wayu mim billah, seperti itu.
Kemudian di sini ada lafaz Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kalau berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah ini kita perhatikan, tapi yang kita perhatikan tanda bacanya. Ini lafaz Allah. Mana huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca huruf ba ini. Tapi yang kita perhatikan bukan hurufnya tapi tanda bacanya. Harokatnya kita perhatikan untuk menentukan apakah lafaz Allah ini dibaca tebal atau dibaca tipis, seperti itu. Jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya nih ada harokat kasroh, ada lafaz Allah sebelumnya ini ada harokat kasroh baris satu di bawah huruf. Nah, jadi kita lihat kalau membaca Al-Quran kita lihat ada lafaz Allah sebelum lafaz Allah ini ada harokat kasroh, maka lafaz Allahnya itu dibaca tipis, dibaca tarkik. Jadi huruf lamnya ini loh, ini kan ada huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah ini, huruf lam jalalah. Nah ini dibaca tipis, dibaca billah, jangan dibaca billah, jangan, tapi ditipiskan. Ingat ya, kalau ada lafaz Allah sebelumnya harokat kasroh, lafaz Allahnya dibaca tipis. Yang dapat menipiskan lafaz Allah itu ini harokat kasroh saja, harokat kasroh saja. Kalau ada lafaz Allah misalnya di sininya nih ada harokat fathah, ada harokat dhammah, lafaz Allahnya dibaca tebal. Tapi kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat kasroh, ada lafaz Allah sebelumnya nih ada harokat kasroh nih baris satu di bawah, maka lafaz Allah dibaca tipis, dibaca billah tipis. Nah, kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam, alif lam, setelahnya huruf lam. Kita lihat di samping. Setiap huruf alif lam kalau berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf di samping, hukumnya alif lam syamsiyah. Sedangkan huruf lam yang ini, lam yang ada tanda bacanya nih. Nah, kita lihat tuh di samping. Huruf lam itu kan termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, karena huruf lam yang di tengah ini termasuk huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, billah tadi sudah detail kami jelaskan di awal tadi. Billah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Rumus 3, perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 yang warna biru, jangan yang warna hitam, yang warna biru, perhatikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan suatu huruf yang di atas huruf tersebut memiliki tanda baca fathah berdiri nih. Tanda baca fathah atau harokat fathah itu kan bentuknya mereng seperti ini, ya kan, mereng di atas huruf. Tapi kalau dia bentuknya berdiri seperti ini ya, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingganya ini lafaz Allah kita panjangkan 2 harokat. Billah ini mad tabi'i juga. Jadi kalau mad tabi'inya itu ditulis dalam bentuk rumus yang warna hitam, itu rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna hitam, huruf madnya itu tampak, dia jelas kelihatan, itu namanya mad tabi'i zahiri. Nah, tapi kalau nanti mad tabi'inya ditulis dalam bentuk seperti ini ya, seperti alif kecil seperti ini ya, seperti yang warna biru di sampingnya itu, yang 3 warna biru di samping itu. Nah, itu nanti namanya mad tabi'i muqaddar, seperti itu. Jadi pada intinya sama gitu, mau mad tabi'i muqaddar, mad tabi'i zahiri, mad tabi'i harfi, semuanya dibaca 2 harokat. Nah, yang terpenting mad tabi'i, saudara tahu ini mad tabi'i, dah seperti itu. Nah, wa yu'min billah. Kemudian di sini wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Nah, di sini ada alif lam. Alif lam setelahnya huruf ain atau alif lam yang berjumpa dengan huruf ain. Nah, perhatikan di samping. Setiap huruf alif lam kalau berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf di samping itu, hukumnya alif lam qamariyah. Huruf ain ini termasuk huruf qamariyah kan? Nah, perhatikan tuh di samping. Maka ini alif lam berjumpa dengan huruf ain, karena huruf ain huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Sehingganya huruf lamnya dibaca izhar, huruf lamnya dibaca jelas. Terbaca dia dengan jelas, bil, ada tanda bacanya huruf lamnya nih, ada tanda sukunnya.
Kalau lam syamsiyah tadi huruf lamnya itu alif lam syamsiyah, huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya. Tapi kalau qamariyah, nih ada tanda bacanya nih. Makanya alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Bil aur, di sini ada huruf rasukun. Huruf rasukun sebelumnya harokat dhammah, sama kayak di atas ini tadi. Nih, ya, sudah kita temui tadi. Maka ini dibaca tebal, dibaca tabkhim. Nih rasukun nih harokat dhammah nih sebelumnya. Ini rasukun nih harokat dhammah sebelumnya. Baca tebal, baca tabkhim. Bil urwatil, di sini alif lam setelahnya huruf waw. Perhatikan di samping huruf waw termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka ini alif lam berjumpa dengan huruf waw. Huruf waw merupakan huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Watil wuthqa, qa dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 yang warna biru. Qa dibaca panjang karena nih di atas huruf qa ini nih ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil. Sehingga qa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Watil wuthqa, sa dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif. Tadi sudah detail nih. Jadi karena di sini ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga so dibaca panjang. Sama dengan ini, ha dibaca panjang juga. Fi so malaha, ha dibaca panjang karena di sini ada alif, sebelumnya nih ada harokat fathah, sehingga ha dibaca panjang. Mad tabi'i, ini mad tabi'i panjangnya 2 harokat, ini mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi al-waqfu aula ini maksudnya itu berwaqaf itu lebih utama. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, berwaqaf kita di sini ya, berhenti atau memutus bacaan di sini untuk mengambil nafas ya, itu lebih utama. Itu lebih utama daripada kita wasolkan bacanya begitu. Jadi kalau menemukan tanda waqaf, qaf dengan lam ini ya, maka kita berwaqaf dulu. Berwaqaf dulu, kemudian berhenti dulu. Setelah itu, setelah ambil nafas baru kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Kalau menemukan tanda waqaf, al-waqfu aula ini, berwaqaf lebih utama. Tapi kalau misalnya tidak berwaqaf di sini ya, kita wasolkan, tidak berwaqaf di sini juga tidak apa-apa. Tapi kalau berwaqaf di sini itu lebih utama. Selanjutnya, wallah, di sini ada lafaz Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, nah tadi di atas sudah kami jelaskan soal ini. Kalau berjumpa lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ini ada nih tanda baca fathah, ada harokat fathah atau harokat dhammah. Nah, cuman di sini yang kita temui adalah harokat fathah. Nah, harokat dhammah tadi seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, seperti ini itu harokat dhammah tuh. Seperti ini. Lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tabkhim. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada 2 bentuk tanda baca. Yang pertama ini tanda baca fathah, yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allahnya itu tanda baca dhammah. Nah, sehingga ini lafaz Allah kita tebalkan. Wallah begitu. Huruf lam yang ini kita tebalkan. Nah, huruf lam jalalahnya ini kita tebalkan. Wallah seperti itu. Wallah. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Ini sama dengan yang di atas ini tadi nih. Nah, hukumnya kita lihat di samping, hukumnya alif lam syamsiyah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru lagi. Tanda panjangnya ini nih, fathah berdiri atau alif kecil. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wallahu sami, mi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun tuh seperti ini, ya sukun. Huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun ini ada harokat kasroh
Ini baris satu di bawah huruf harokat kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf ya memiliki harokat kasroh. Ini dibaca panjang. Jadi huruf ya sukun itu pasangannya ini harokat kasroh. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada harokat kasroh. Nah, huruf yang memiliki harokat kasroh itu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Sami'un alim. Di sini ada tanda baca tanwin, setelahnya huruf ain atau tanda baca tanwin yang berjumpa dengan huruf ain. Nah, perhatikan di samping. Setiap nun sukun atau tanda baca tanwin jika berjumpa daripada salah satu daripada 6 huruf di samping itu, hukumnya adalah izhar halqi. Ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain. Coba kita perhatikan di samping tuh. Huruf ain merupakan salah satu huruf izhar halqi, maka ini hukumnya adalah izhar halqi. Nah, sehingganya dibaca jelas, tanwinnya kita baca jelas, sami'un. Kemudian dia tidak didengungkan, jadi dibaca pendek saja, sami'un alim. Begitu. Jangan dibaca sami'un alim. Jangan. Nah, karena dia tidak didengungkan, jadi baca pendek saja, sami'un alim. Kemudian lim dibaca panjang, lim dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun, namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus satu yang warna hitam. Perhatikan lagi. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum huruf ya sukun ini nih ada harokat kasroh. Ini baris satu di bawah huruf, sehingga huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Ini pada awalnya, pada mulanya dia sama seperti ini. Nah, ini makan tadi ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Ini huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Ini mad tabi'i. Ini juga pada awalnya mad tabi'i, tapi mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu, kalau kita membaca Al-Quran, jika berjumpa mad arid li sukun di atas 2 harokat sampai ke bawah semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa mad arid li sukunnya itu 4 harokat, nanti di bawahnya tuh semuanya kita baca 4 harokat gitu. Jadi harus sama begitu. Misalnya tuh pada surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama tuh him, itu mad arid li sukun tuh. Kalau di ayat pertama kita baca 2 harokat, seterusnya semuanya kita baca 2 harokat begitu. Kalau ayat pertama kita baca 4, semuanya harus kita baca 4 harokat. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh. Panjangnya harus sama seperti itu. Kemudian mana huruf yang kita sukunkan? Huruf mim. Ini kita baca alim. Kalau kita berwakaf di huruf mim, kita baca alim. Jangan dibaca alimun, jangan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf, kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf nih tepat di huruf mim. Huruf mim kan tidak dibaca panjang. Karena kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan sehingganya dibaca alim. Jangan dibaca alimun, jangan. Kalau berhenti di huruf mim kita baca alim, seperti itu. Nah, beda kalau ini tadi. Ini kita berhenti tepat di huruf H, tapi kita baca laha. Karena huruf H ini tadi ada tanda panjangnya. Ini alif sebelumnya fathah, sehingga H dibaca panjang. Sedangkan ini kan dia tidak dibaca panjang. Kalau ini dibaca panjang maka laha begitu. Kalau ini kita berwakaf di huruf mim, kita baca alim, jangan dibaca alimun, jangan, karena huruf mim tidak dibaca panjang seperti itu. Sekarang kita ulang sekali lagi dari awal. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar, yang belum paham tajwid bisa segera paham tajwid. Yang terpenting harus istiqomah dalam belajarnya.
Sampai jumpa di video belajar mengaji Al-Quran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.